Shalom jemaat Tuhan GPP Sawahan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan memampukan kami untuk boleh ada sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, untuk kami boleh mengawali hari ini. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Renungan di pagi hari ini, kita akan belajar dari seorang raja, yaitu Raja Uzia, yang kita bisa baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Kalau kita melihat di ayat yang ke-3 dikatakan, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Raja Uzia ini diangkat menjadi raja pada usia yang cukup muda, pada usia 16 tahun, dan dia mendapatkan keberhasilan yang luar biasa yang kita bisa melihat dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan dia dapat mendirikan kota, ia mendirikan menara, kemudian namanya masyhur, kekuatannya besar, dia mendapatkan banyak ternak, dia memiliki tentara yang tangkas dan lain sebagainya. Dan semua keberhasilan ini diraih Uzia karena ia hidup benar dan mencari Allah. Kita lihat di dalam ayat yang ke-5 dikatakan bahwa ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi pencapaian-pencapaian, keberhasilan, kesuksesan yang dialami oleh Uzia didapatnya karena ia mencari Tuhan. Namun kalau kita melihat, Uzia hanya mencari Tuhan selama hidup Zakaria, penasehat raja, yang bertugas untuk membimbing kerohanian seorang raja. Nah, kita melihat di situ bahwa ternyata Uzia belum bisa mandiri atau dewasa. Dia masih harus diberitahu dan dinasehati terus-menerus. Saudara, sekarang mungkin kita memiliki orang tua rohani, mentor, dan lain sebagainya. Kita belajar dari Uzia, apakah ketika tidak ada lagi mentor kita, orang tua rohani kita, apa kita masih tetap untuk terus mencari Tuhan? Apakah kita tetap terus berada di jalan kebenaran Tuhan? Ini menjadi introspeksi bagi diri kita masing-masing, dan saya berharap kita semua tetap mencari Tuhan selama kita masih hidup karena kita memerlukan Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dikatakan ketika Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Ketika dia berada di puncak kesuksesannya, dia bergelimang harta dan lain sebagainya, ia menjadi kuat dan menjadi sombong. Dia melupakan Tuhan. Dia berubah setia kepada Tuhan. Uzia lupa siapa yang membuat namanya masyhur. Kalau kita melihat arti nama dari Uzia adalah Yahweh kekuatanku. Namun setelah Uzia ini menjadi kuat, ia lupa siapa yang memberinya kekuatan. Sehingga ia menjadi raja yang besar, ia mendapatkan banyak hal, banyak harta benda, dia lupa siapa yang memberikannya itu. Kesombongan membuat Uzia jatuh dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Tidak hanya kesusahan yang membuat manusia dapat melupakan Tuhan, tetapi ternyata kesuksesan, nama yang masyhur, berada di puncak kesuksesan dapat membuat manusia untuk melupakan Tuhan. Kemakmuran menyebabkan manusia merasa bahwa manusia bisa tanpa Tuhan, dan kemakmuran juga menyebabkan manusia melupakan Tuhan yang memberikannya kesuksesan itu. Kalau kita melihat di ayat 16 bagian B, Uzia membakar ukupan.
Padahal itu adalah tugas dari seorang imam. Dan Uzia lancang, dia merampas tugas dari seorang imam. Dan itu bukanlah tugasnya, tetapi dia mengambil alih itu. Karena dia sombong, dia tinggi hati, dia melakukan hal yang seharusnya dia tidak harus lakukan. Dia mengambil hak dari imam atau pengurus ibadah, dia mengambil hak itu, dan dia merasa bahwa ketika keberhasilannya memimpin suatu kerajaan itu berhasil, dia juga mau mengambil alih dari tugas seorang imam. Kalau kita melihat di ayat 19 ada hukuman yang diterima oleh Uzia karena dia tinggi hati dan dia melupakan Tuhan, dia tidak menghormati Tuhan. Dikatakan di ayat 19, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Dan penghukuman yang Tuhan berikan kepada Uzia yang tinggi hati, yang sombong itu adalah dia menjadi sakit kusta. Dan kalau kita melihat dalam ayat-ayat berikutnya bahwa sampai mati Uzia mendapatkan sakit kusta. Dan ketika dia mati, dia dikuburkan tidak bersama-sama dengan nenek moyangnya, tetapi di samping kuburan dari nenek moyangnya karena dia sakit kusta. Yang tadinya diulu-ulukan, yang tadinya dipuji-puji orang, yang tadinya berada di tempat kehormatan yang tinggi, dengan seketika Tuhan bisa mengubahnya dan merendahkan dia karena dia sombong di hadapan Tuhan, dia tinggi hati. Kalau kita melihat dalam Amsal pasal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Allah dapat merubah hidup orang yang sombong atau yang tinggi hati dengan seketika. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hari ini kita diingatkan kembali dan kita boleh belajar dari Raja Uzia bahwa kita harus terus-menerus mencari Tuhan dengan kesadaran dan kerinduan diri kita sendiri. Dan kalau kita melihat bahwa Tuhan akan membuat berhasil diri kita, semua orang yang mencari Tuhan, Tuhan akan membuat berhasil jika kita dalam hidup kita terus-menerus mencari Tuhan. Kemudian kita harus menyadari bahwa pencapaian-pencapaian kita sekarang ini semua adalah karena Tuhan. Karena Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang memampukan kita sehingga kita boleh ada dalam posisi kita pada saat ini. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati di hadapan Tuhan, karena ada hukuman yang menanti bagi orang-orang yang tinggi hati di hadapan Tuhan. Dalam hidup ini kita harus senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Semoga Roh Kudus dapat menuntun kita untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami boleh terus berharap kepada Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan kami, jauhkan kami dari segala kesombongan, atau ampuni kami Tuhan jika Engkau dapati pada akhir-akhir ini kami tidak mengandalkan Tuhan, kami sombong. Ampuni setiap kami mau berbalik di jalan kebenaran Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan, karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan, jalan-jalan hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan, Roh Kudus yang memimpin jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.